Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menguraikan analisis jabatan guru, lebih khusus jabatan guru kelas. Tetapi sebetulnya ya hampir samalah dengan jabatan guru mapel. Termasuk nanti saya juga akan menguraikan apa saja beban kerja dari guru. Nah, ini saya ambil contoh di unit kerja sekolah saya, yaitu Min Sampang. Kita lihat JPT utamanya adalah Menteri Agama. Kemudian turunannya Dirjen Pendis, kemudian Kepala Kanwil, Kepala Kantor, dan Kepala Min. Artinya secara hierarki, guru kelas ini punya tanggung jawab kepada Kepala Min, terus ditarik ke atas kepada Kepala Kantor, Kepala Kanwil, Dirjen Pendis, dan Menteri Agama. Oleh karenanya, kita ini harus dalam satu komando, mulai dari Menteri Agama, Dirjen Pendis, dan seterusnya sampai Kepala Min Sampang. Nah, ini ikhtisar jabatannya. Guru itu adalah merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu. Jadi, kurikulum yang diampu ini apa? Ada yang menggunakan kurikulum 2013 dan saat ini untuk kelas 1 dan kelas 4 diterapkan kurikulum Merdeka. Nah, uraian tugasnya, nah inilah yang menjadi tugas utama seorang guru. Yang pertama adalah merencanakan program pembelajaran yang di dalamnya berisi menyusun kurikulum, membuat kaldik, menghitung hari dan minggu efektif, kemudian mengembangkan silabus, membuat prota, membuat promis, menetapkan KKM, membuat analisis KD, menyusun RPP, dan menyusun materi pembelajaran. Kemudian pada tahap pelaksanaan, apa saja yang menjadi tugas guru? Yaitu mengkaji silabus, kemudian buku guru dan buku siswa, kemudian membuat media atau alat pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tentu saja ini poin paling penting adalah melaksanakan pembelajaran serta melaksanakan perbaikan, remedial, dan pengayaan tatap muka di kelas. Dan yang keempat adalah membuat administrasi kelas. Administrasi kelas itu apa saja? Ya, banyak hal. Ada jurnal, ada absen, ada tata tertib, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita melaksanakan, tentu saja kita harus menilai hasil pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, menilai itu terdiri dari menyusun kisi-kisi soal, membuat soal, kemudian melakukan analisis ulangan. Ulangan itu adalah penilaian, ada penilaian harian, ada ulangan tengah semester, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Kemudian melakukan analisis hasil ulangan, membuat laporan penilaian, menjadi pengawas penilaian, baik di tingkat sekolah maupun nasional. Kemudian yang berikutnya, membimbing dan melatih peserta didik sesuai dengan peraturan sekolah. Apa saja kegiatannya? Yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter dan literasi. Kemudian juga melaksanakan kegiatan ekskul sesuai dengan yang dibebankan kepada kita. Kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ekskul apa. Kemudian ada juga tugas tambahan sebagai guru, yang ini juga bukan berarti
mau atau tidak mau, tetapi harus dipahami bahwa tugas tambahan ini juga harus dilakukan sebagai kita seorang guru, yaitu melaksanakan pengembangan diri. Pengembangan diri itu berupa apa? Yang mengikuti KKG, mengikuti organisasi profesi, dan mengikuti diklat, serta juga membuat karya tulis ilmiah. Kemudian bahan kerjanya apa guru itu? Ya, bahan kerjanya yang pertama adalah regulasi. Kalau kurikulum 2013 itu menggunakan regulasi Permendikbud nomor 20, 22, 23, dan 24. Kalau kurikulum merdeka berarti menyesuaikan dengan regulasi kurikulum merdeka. Ini digunakan sebagai pedoman dan panduan untuk membuat program pembelajaran. Kemudian bahan kerja berikutnya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Artinya ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Tugas kita adalah mengembangkan silabus, membuat analisis KD, dan menetapkan KKM. Kemudian silabus ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai dasar pembuatan RPP dan penilaian. Kemudian buku pegangan itu digunakan untuk pengembangan silabus, pembuatan RPP, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan instrumen penilaian. Kemudian materi pembelajaran juga disiapkan bahannya, digunakan untuk pengembangan silabus, pembuatan RPP, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan instrumen. Nah, perangkat atau alat kerja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini sebetulnya disiapkan oleh pribadi seorang guru. Seorang guru ini harus punya perangkat atau alat kerja ini. Ya, seperangkat komputer atau laptop. Tidak punya laptop. Nah, karena kita diberi tunjangan profesi, ya kita harus punyalah, disediakan untuk membeli seperangkat komputer itu atau laptop. Kemudian printer dan scanner, koneksi internet, kemudian ATK, audiovisual, buku pegangan. Syukur-syukur dari beberapa ini bisa disiapkan oleh sekolah. Nah, ini hasil kerja yang diharapkan. Bukan diharapkan, tetapi harus dipenuhi oleh guru. Apa saja? Ada kurikulum, ada kaldik, rincian hari dan minggu efektif, silabus, prota, promis, KKM, hasil analisis KD, RPP, materi, media, pelaksanaan pembelajaran, administrasi, kisi-kisi, soal sesuai standar, hasil analisis, rapot, dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah hasil kerja yang harus dipenuhi. Jadi guru itu tidak hanya kemudian melaksanakan pembelajaran saja tugasnya, tetapi beberapa rincian ini wajib dipenuhi karena kita sudah mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya yang diharapkan dengan gaji dan tunjangan itu memenuhi target hasil kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Sekali lagi, tanggung jawab kita bukan hanya keterlaksanaan proses pembelajaran saja, tetapi kita punya tanggung jawab kelengkapan dokumen dan proses kerapihan sampai seterusnya melaporkan hasil belajar siswa. Kemudian wewenangnya menyusun administrasi, menyampaikan materi, menilai dan menganalisis hasil belajar, memberikan pembinaan, dan memberikan teguran kepada siswa yang melanggar peraturan. Korelasi jabatannya ini adalah kepala kantor dan Kasipenmat sebagai pembina, kemudian pengawas dalam memberikan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pembelajaran, kepala madrasah ini dalam hal kebijakan, keputusan, pembinaan, persetujuan, penilaian, dan laporan.
Karena kepala sekolah juga harus memberikan laporan dan hasil kerjanya kepada kepala kantor dan pengawas. Kemudian wali murid untuk koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pembimbingan siswa. Tetapi juga guru punya resiko bahaya. Apa resiko bahayanya? Ya kelelahan fisik. Penyebabnya kompleksitas permasalahan pembelajaran dan pengendalian siswa. Nah, kalau sudah menghadapi siswa yang beragam, tentu nanti akan mengakibatkan kelelahan fisik. Kemudian tekanan mental atau stres, yaitu tingginya volume tugas dan yang perlu diselesaikan. Kemudian radiasi terlalu lama di depan laptop atau LCD. Nah, oleh karena resiko bahaya ini, maka kemudian pemerintah juga menganggarkan tunjangan kepada kita. Kemudian indikator SKP. Nah, ini yang sedang kita bahas. Akan coba kita bahas satu persatu. Jadi tugas utamanya tadi itu menyusun atau merencanakan program pembelajaran. Indikator atau dokumen yang perlu disiapkan adalah kalender pendidikan, Kalidik. Dokumen yang dibutuhkan adalah 1 per tahun. Waktu pelaksanaan ini di awal tahun pelajaran, yaitu di bulan Juli, awal masuk tahun pelajaran. Kemudian rincian pekan efektif. Ini 2 dokumen per tahun, yaitu di awal Januari dan awal Juli. Awal Juli ini untuk awal semester 1, di Januari ini adalah awal semester 2. Kemudian silabus, ini sesuai dengan jumlah mapel yang diampu. Ada silabus semester 1 dan silabus semester 2. Kemudian prota, ini di bulan Juli, awal tahun pelajaran. Kemudian promis, 2 dokumen per tahun, semester 1 dan semester 2. KKM, ini 1 dokumen per tahun di bulan Juli. Kemudian hasil analisis KD, 2 dokumen per tahun. Kemudian RPP ini ya 6 dokumen per semester. Jadi sesuai dengan jumlah mapel sebetulnya. Kalau pegang 6 mapel ya berarti 6. Kalau pegang 2 ya berarti 2 dokumen. Dan seterusnya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini kan sudah ada buku, Pak. Nah, guru juga harus bisa mengembangkan materi pembelajaran yang kontekstual. Buku itu hanya pedoman atau pegangan bagi kita untuk kemudian mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian menyajikan atau melaksanakan program pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pembelajaran ini 6 kegiatan per pekan. Kalau kita menggunakan 6 hari kerja, jadi setiap hari ada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian administrasi pembelajaran dan administrasi kelas. Kemudian bimbingan siswa dalam kegiatan PPK dan literasi di sekolah. Jadi 1 kegiatan per minggu. Kemudian bimbingan siswa pada kegiatan ekskul di sekolah, 1 kegiatan per minggu. Kemudian kegiatan pengembangan diri. Kemudian mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran itu terdiri dari menyusun kisi-kisi penilaian, kemudian soal sesuai standar, membuat soal, kemudian rapot siswa, kemudian menjadi pengawas ujian. Yang keempat ini menganalisis dan tindak lanjut hasil penilaian. Jadi dokumennya adalah hasil analisis penilaian pembelajaran. Apa isinya? Ya hasil analisis dari penilaian siswa tadi itu. Setelah kita memberikan penilaian kepada siswa, membuat laporan nilai siswa, kita dapat mengetahui siswa yang sudah mencapai KKM atau yang di bawah KKM. Kalau nilai siswa di atas KKM, berarti dia diberikan pengayaan, diberi tambahan materi. Kalau yang di bawah KKM,
diberikan perlakuan namanya kegiatan remedi. Baru kemudian menyusun dan melaksanakan program perbaikan itu kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan remedi bagi siswa yang nilainya di bawah KKM dan pengayaan kepada siswa yang di atas KKM. Kemudian tugas tambahannya apa? Ya ini macam-macam, bisa menjadi wali kelas, tadi itu pengembangan keprofesian berkelanjutan, menyusun PTK, dan seterusnya tergantung kompetensi kita. Jadi kira-kira ini yang menjadi analisis jabatan guru dan analisis beban kerja guru sebagai pedoman kita nanti dalam membuat SKP di tahun 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.